selamat pagi semuanya para mahasiswa yang join pada acara ini. Tasya, selamat pagi lagi-lagi. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, Nah, selamat pagi, Pak. mungkin saya perlu perkenalkan pembicara kita kali ini, Tasya Gani. Wah, ini ada title barunya QRMO. Nanti mungkin akan dijelaskan. Tasya ini adalah Enterprise Risk Management, Operational Risk Analyst di Astra Credit Companies, alumni angkatan 2018. Nah, topik kita adalah Correlation of Risk Management and Business Process. Mungkin bagi para mahasiswa, judul ini cukup asing ya, mungkin istilah-istilahnya, apa itu risk management, apa itu business process, mungkin belum terbayangkan sama sekali karena tidak pernah didapatkan di perkuliahan. Mungkin juga kalau Tasya pada waktu itu juga mendengar pada waktu kuliah, mendengar istilah-istilah ini juga sangat asing sekali ya, tapi Iya, sekarang betul malah asing, Pak. menceburkan diri dalam dunia ini. Iya. Nah, saya tidak akan berpanjang kata, silahkan Tasya untuk memulai presentasinya. Tentu mungkin pelan-pelan untuk memperkenalkan peristilahan-peristilahan yang cukup asing mungkin bagi para mahasiswa. Silakan Tasya, waktunya. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Hartono, Pak Aris, dan teman-teman semua dari angkatan 2020-2023. Terima kasih juga aku di sini udah berkesempatan untuk jadi pembicara di Alumni Talks yang sesi keempat ini. Di sini kebetulan aku mengambil topiknya terkait correlation of risk management and business process. Mungkin di sini aku izin share screen aja langsung ya, Pak. Iya. Mungkin langsung aja di sini tadi udah sempat ada awal-awal kata. Mungkin selanjutnya aku masuk ke biodata aku dulu kali ya biar agak kenal dulu ke adik-adik eh, tingkat. Di sini aku Tasya Gani, lulusan Prodi Matematika angkatan 18 dan sekarang aku ada nambah eh, tambahan di nama belakang QRMO di mana ini adalah Qualified Risk Management Officer. Di sini aku ngambil sertifikasi karena memang ada diharuskan dari perusahaan untuk ngambil sertifikasi ini untuk mumpuni di bagian aku di Enterprise Risk Management dan Operational Risk Analyst. Aku di Astra Credit Company ini udah dari April 22 sampai sekarang. Jadi kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Jadi aku angkatan 18, alhamdulillah lulus sidang itu di Januari 22. Lalu wisuda di Maret 22 itu wisuda pertama kali after COVID. Jadi wisuda angkatan pertama setelah COVID lah yang bisa offline ya Pak Ya, saat itu. Iya, jadi bersyukur banget itu bisa wisuda offline. Nah, aku di bidang ini Enterprise Risk Management dan Operational Risk Analyst mungkin sebelumnya aku juga belum nggak tahu nih kalau misalnya anak matematika itu bisa nyemplung di risk gitu. Jadi kayak emang di antara Januari sampai eh, wisuda di Maret, di situ aku ada apply-apply dan ternyata setelah aku nerima dan aku masuk di tempat TRIS ini, ternyata yang dipakai itu malah anak-anak matematika, lulusan matematika ataupun aktuaria ataupun statistika. Jadi untuk adik-adik di sini yang memang udah masuk di matematika, kalian nggak perlu takut terkait eh, job nanti after lulus karena orang matematika itu diperlukan gitu. Mungkin di sini asing juga ya terkait Astra Credit Company karena sebelumnya juga aku sebelum aku masuk di tempat kerja aku yang ini aku juga kayak udahlah coba apply BCA Astra gitu yang aku tahu adalah Astranya gitu. Biasanya kan aku orang-orang pada tahu oh Astra Internasional gitu, tapi Astra Internasional sendiri kan ini banyak bidangnya ya dia eh, ada yang Astra Logistik, ada alat berat, ada juga otomotif yang kebanyakan kan otomotif ya ada Astra Motor, Astra Honda, Astra Toyota, terus Auto 2000 dan ternyata Astra Internasional juga dia punya bidang di Astra Finansial. Jadi ada ibaratnya keuangannya gitu. Nah, Astra Finansial ini sebenarnya banyak. Ada VIF, ada Astra Credit Companies yang tempat aku sekarang.
terus ada juga Sunf, ada juga TAF. TAF itu Toyota Astra Finansial. Nah, mungkin dari sekedar sharing ini bisa jadi untuk referensi dari teman-teman semua ketika nanti lulus dari matematika itu bisa apply gitu karena emang aku dari ibaratnya anaknya Astra sendiri, aku kayak ngasih gambaran kalau misalnya eh, banyak lowongan buka di tempatnya Astra. Jadi nggak hanya Astra Finansial aja, ada Astra, Astra Otomotif juga, Astra Motor itu eh, kalau kalian tahu OVI, nah dia di Astra Honda Motor AHM gitu. Nah, kebetulan di Astra Credit Companies ini kan namanya companies, jadi dia terdiri dari 7 PT. Ada Astra Sedaya Finance, biasa aku sebut ASF, terus ada SBSF, AAF, terus CSDI. Nah, mungkin CSDI ini coba bisa pakai pointer nggak ya? Nah, yang CSDI ini Cipta Sedaya Digital Indonesia, eh, ini salah satu brand yang dikeluarkannya adalah Brijalan. Brijalan itu yang ada di Jogja, yang di kampus Merican 1. Itu kan ada gedung modelannya, gedung baru yang ada batik. Nah, itu adalah termasuk dari anaknya ACC. Di Brijalan itu ada kakak tingkatnya kalian juga, itu ada Angel sama Tita. Nah, aku nggak tahu sih spesifik bagiannya di apa, tapi CSDI ini yang brandnya Brijalan yang di Jogja itu dia bekerjanya di digital services gitu. Jadi kayak teleponi, terus eh Opsen, operational center, sama yang ketiga adalah techno center. Tapi setahu aku tempatnya Angel sama Tita itu di operational center gitu. Dan kebetulan kalau di ACC sendiri, aku memegang yang 3 PT ini, ASF, SBSF, AAF, plus satu yang CSDI untuk di bagian risknya. Jadi ASF, SBSF, dan AAF ini, ketiga yang di atas ini merupakan financial service, jadi lembaga pembiayaan gitu. Beda dengan CSDI. Kalau CSDI dia lembaga digital gitu, jadi kayak vendor digital gitu. Nah, eh, di karena lembaga pembiayaan aku megang, jadi otomatis tiap bulannya, bahkan tiap kuartal ataupun tiap semester kita ada laporan-laporan. Laporan-laporannya itu masuk ke konglomerasi keuangan Astranya sendiri dan OJK gitu. Dan kalau untuk yang CSDI, ini karena dia digital services, karena aku sebagai ACC ini di holding company, jadi ibaratnya kita holding company membantu yang diberi jalan sebagai anaknya gitu. Dan ini info aja, setahu aku di beri jalan itu bisa untuk teman-teman itu di tingkat akhir ya, misalnya skripsi, itu bisa coba aja. Jadi eh, biar nggak kaget ke dunia kerja, kalian bisa coba-coba juga. Tahu aku di sana kayak hitungannya tuh per sesi gitu, jadi nggak full time. Jadi kalian bisa nyambi sambil skripsian gitu. Gitu untuk yang ini ya. Nah, kan kalau misalnya mau tahu lebih lanjut bisa temuin aku di LinkedIn ataupun Instagram ya, teman-teman. Oke, mungkin nextnya. Di sini mungkin teman-teman sendiri bingung apa sih itu risk gitu kan. Nah, risk itu apa sih gitu? Nggak pernah denger gitu. Nah, risk ini adalah ketidakpastian, ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Nah, mungkin di sini teman-teman juga bingung. Risk ketidakpastian yang berdampak pada sasaran itu apa sih nggak pernah denger juga gitu kan. Nah, di sini aku kasih contoh simpelnya deh. Kalau misalnya teman-teman sebagai mahasiswa, itu kan otomatis kalian sebagai mahasiswa punya nih pencapaian target. Sasaran di sini adalah target pencapaiannya kalian. Nah, misalnya di tempatnya kalian masing-masing punya target IPK gitu. Kalau IPK kan ibaratnya udah akumulasi akhir. Oke lah, sekarang mau akhir tahun nih, IPS aja deh, IPS di semester ini. Oke, IPS di semester ini aku targetnya di 3,5. Nah, untuk mencapai si target 3,5 itu, otomatis ada resiko yang muncul kan. Dari resiko mana? Misalnya kalian mau ujian, ada resiko kalian yang misalnya, kalau misalnya
IPS-nya 3,5, aku untuk mata kuliah misalnya statistika atau pemrograman, itu dengan bobot SKS-nya 4, aku harus minimal di B gitu. Kalau misalnya eh, aku nilainya di C, otomatis karena bobot SKS-nya besar, mempengaruhi sekali tuh IPS-nya. Nah, disitulah ada resiko. Resiko kalian sebagai mahasiswa yang ingin mencapai target IPK-nya 3,5 adalah ada resiko nilai kalian di bawah B. Nah, itu yang disebut resiko sama eh, pencapaian atau sasaran target. Gitu. Pencapaian sasaran target itu yang tadi S-nya pengen 3,5, kalau resikonya tadi, resikonya ada di bawah nilai B. Nah, itu contohnya antara apa itu resiko dan resiko itu adalah ketidakpastian yang berpengaruh pada sasaran gitu. Kenapa sih tidak pasti gitu resiko itu? Karena ketika resiko itu kalian lakukan kontrol, mitigasi, itu akan menjadi peluang untuk kalian. Tapi ketika resiko itu kalian nggak bisa kontrol dan mitigasi, resiko itu akan berdampak negatif. Makanya di sini ada ketidakpastian gitu. Jadi aku kasih contoh dengan yang lanjutan yang tadi, ketika resiko kalian untuk mencapai target itu adalah nilai di bawah B, dan kalian melakukan kontrolnya itu dengan melakukan belajar sebelum ujian, misalnya seminggu sebelum, terus berdiskusi bersama teman-teman untuk membahas soal, otomatis resiko yang muncul untuk mendapatkan nilai di bawah B itu jadi berkurang kan. Misalnya level resikonya yang di awal itu kalian misalnya dapet C itu di high, untuk kamu dapetin di bawah B itu jadinya berkurang karena kontrol kamu itu ada gitu dengan belajar. Oke, jadinya resiko kamu levelnya berkurang nih, jadi ke low to medium gitu. Dan ketika kamu berhasil mengkontrol itu dan resikonya jadinya kecil, dan ketika kamu ujian itu dan misalnya dapatnya 75 atau 80 itu kan di atas, di pas di B kan gitu. Nah, itu berarti kalian melakukan kontrolnya sudah baik gitu. Dan itu menjadi peluang kalian kan, yang tadinya resiko ketidakpastian itu menjadikan peluang kamu untuk mencapai targetnya kamu yang IPS-nya kamu bisa jadi 3,5. Kayak gitu. Ini mungkin di awal terkait resiko itu seperti itu. Mungkin dari teman-teman udah cukup clear nggak ya terkait resiko ini? Kurang lebih kalau misalnya awal kayak gitu ya, misalnya. Biar kayak eh, awal dulu aja gitu basic. Nah, kalau misalnya ada yang mau nanya langsung aja ya teman-teman. Nah, di sini aku lanjut lagi. Nah, kenapa nih perlu manajemen resiko gitu? Nah, ini aku masuk ke dalam masuk ke area pembahasan kalau misalnya di kerjaan. Nah, kenapa sih perlu manajemen resiko? Nah, di dunia pekerjaan, di perusahaan, itu pasti mempunyai target kan, mempunyai sasaran. Kalian aja sebagai mahasiswa mempunyai pencapaian kalian gitu. Nah, sama halnya dengan perusahaan, apalagi perusahaan dia ibaratnya yang besar, yang harus eh, ibaratnya settle, harus menentukan dia target sasarannya itu apa gitu. Nah, di antara menentukan target sasaran, misalnya target sasarannya perusahaan ini, suatu perusahaan ingin mencapai revenue di akhir tahun itu di 2 triliun gitu. Nah, pasti ada proses bisnis yang kayak strategi bisnis yang dirapihin gitu. Gimana caranya perusahaan saya bisa mencapai revenue atau pendapatan di 2 triliun. Oh, berarti saya misalnya harus di awal tahun melakukan launching produk baru gitu. Sama halnya seperti di tempatnya saya di Asa Credit Companies, dia launching di jalan itu yang di Jogja itu di April 22. Itu kan sebenarnya salah satu melebarkan sayap yang tadinya di financial service dia membuka ke digital services gitu. Nah, di situ kan melebarkan sayap otomatis eh, ada pencapaian target yang ingin dicapai walaupun di situ ada resiko gitu yang harus dihadapin gitu. Nah, resiko yang dihadapin ini seberapa besar gitu dengan saya melebarkan sayap gitu. Nah, disinilah peran manajemen resiko di apa diperlukan untuk mengetahui gitu identifikasi resiko ini, eh, yang kita hadapi dengan pencapaian seperti itu tuh resikonya
di seberapa besar dan tindakan yang kita lakukan itu harus seperti apa untuk mengurangi resiko itu. Jangan sampai resiko itu jadinya loss, terus jadinya kita hanya mendapatkan impact yang negatifnya aja gitu. Jadi kita harus melakukan kontrol dan mitigasi gitu untuk memperkecil resiko. Nah, di dua proses inilah apa manajemen resiko di buku tuh kan gitu untuk mencapai target. Balik lagi ke pencapaian target. Ketika kalian berhasil melakukan kontrol dan mitigasi yang baik, pencapaian target itu juga eh, bakal diperoleh gitu. Jadi erat kaitannya orang resiko itu dengan operasional bisnis gitu. Karena operasional bisnis, kalau misalnya manajemen resikonya baik, operasional bisnisnya juga akan berjalan dengan baik gitu. Nah, jadi tujuan manajemen resiko di sini adalah ya mengetahui seberapa besar resiko yang dihadapin dan gimana caranya kita ngelola resiko itu. Dan jadinya di sini jangan salah arti kalau manajemen resiko itu orang yang menghindari resiko, bukan. Kita malah ingin mengetahui resiko itu lebih dalam dan tindakan apa yang tepat gitu. Nah, kurang lebih sih bisnis apa risk management prosesnya seperti ini gitu. Jadi kita melakukan identification pertama, risk identification, terus nanti outputnya adalah daftar resiko gitu. Nah, setelah diidentifikasi, kita melakukan pengukuran resiko. Nah, pengukuran resiko di sini outputnya itu status resiko yang dimana kita olah dengan pertama hasil pertamanya peta resiko, terus kita mengetahui status resiko. Nah, mungkin peta resiko ini seperti ini contohnya. Nah, ini kebetulan di tempatnya saya, di perusahaan aku, dia menggunakan risk map-nya pengukurannya seperti ini. Jadi misalnya di resiko A, saya di medium nih, di medium yang nomor 12. Nah, di situ sedangkan perusahaan mempunyai garis toleransi resiko atau risk tolerance. Jadi, setiap perusahaan akan menetapkan risk tolerance-nya dia itu di mana. Ketika misalnya di atas minor, dia harus melakukan kontrol seperti apa. Dan ada juga risk appetite. Jadi, risk appetite itu misalnya di atas low, dia akan melakukan tindakan apa gitu. Jadi, antara di minor, di medium, dan di high, dia akan kontrol dan mitigasinya juga beda-beda gitu. Di sini itu cara bacanya adalah di sebelah kiri ini likelihood, jadi eh, intensitas ringnya sama konsekuensi di sini adalah dampaknya. Tapi sebenarnya di sini eh, ada yang lebih detail lagi, cuman karena eh, itu sesuatu yang konfidensial, jadi aku ini yang untuk generalnya aja gitu. Jadi nanti misalnya dari teman-teman bisa masuk ke risk ya kurang lebih ya seperti ini gitu. Nanti kalian akan aware dengan modelan penilaian seperti ini gitu. Lalu aku balik lagi ke yang tadi. Ini nggak bisa ya. Hmm. Hmm. Nah, nah tadi kan setelah kita melakukan pengukuran resiko, kita bisa mengetahui status resikonya di apa untuk melakukan kontrol gitu. Nanti kita define nih kontrol apa aja yang kita harus lakukan. Nah, nanti outputnya adalah risk register. Risk register ini seperti sejenis laporan gitu. Jadi ada resikonya, terus level resikonya apa, nanti dilakukan kontrolnya apa, terus kita ukur lagi gitu. Resiko setelah dilakukan kontrol itu eh, dia eh, level resikonya turun nggak gitu. Kalau misalnya dia tetap aja, oh berarti harus dilakukan treatment gitu. Treatmentnya apa gitu. Nah, treatmentnya bisa juga masuk ke sini. Bentar. Treatment atau risk response ini. Jadi resiko itu bisa kita bagi nih tindakannya. Ada sharing, ada avoid, ada accepting, ada reduce. Maksudnya di sini tuh risk di sini, kalau sharing tuh apa sih? Misalnya sharing di sini adalah ketika resiko itu nggak mau ditanggung oleh perusahaan sendiri. Jadi dia membaginya dengan apa? Dia menggunakan vendor ataupun outsource ataupun insurance gitu. Nah, disitulah disebutnya ini adalah sharing risk gitu. Jadi company nggak mau
apa ya, mengambil resiko itu sendirian gitu. Makanya dia menggunakan third party atau vendor. Contohnya apa ya? Misalnya contohnya kita mengasuransikan aja, itu juga termasuk kepada ini sharing. Nah, terus ada juga avoid. Jadi kita melihat resiko itu terlalu berdampak negatif dan ibaratnya kita kalau nggak melewati itu ataupun sudah melakukan kontrol dan tetap segitu kita bisa menolak kontrol itu avoid. Tapi biasanya ini kalau kontrol yang misalnya risknya melakukan tindakan avoid ini biasanya udah dari awal sih kita ini apa nggak terterakan gitu. Nah tapi kalau misalnya yang risk accept ya udah kita menerima aja nih eh, resiko itu karena misalnya dia di batasnya di batas yang ini di batas yang di low, ya udah kita melakukan risk responnya adalah di accept tadi gitu. Jadi masih di tingkatan batas risk appetite-nya perusahaan gitu. Tapi kalau misalnya udah di atas risk appetite-nya perusahaan, misalnya di minor, oh kita harus melakukan kontrol. Apalagi udah di risk tolerance-nya dia, udah melebihi risk tolerance-nya perusahaan gitu. Terus ada juga reduce ini ya, seperti yang tadi aku bilang, kita melakukan kontrol-kontrolnya apa. Eh, kita di perusahaan biasanya sih menggunakan reduce, accept untuk yang emang resiko levelnya di minor, di low, ataupun sharing itu tergantung memang kita bisa menggunakan vendor apa gitu, yang bisa mengurangi resiko kita gitu dampaknya. Ya kurang lebih ini. Dan kalau misalnya jadi kayak yang tadi risk register tadi udah eh, ibaratnya diakumulasiin. Nah, kita ibaratnya ada laporan ke risk management corporate ataupun ibaratnya risk division gitu. Nah, dari sini tuh sebenarnya risk control ini adalah pelaksana ownernya tuh adalah masing-masing fungsi. Misalnya di tempatnya aku eh, finance, terus misalnya tax, lalu ada juga orang operation. Itu masing-masing mereka adalah risk owner gitu. Nah, makanya itu erat kaitannya orang IRM itu, orang Enterprise Risk Management itu harus melakukan hubungan yang baik dengan antar fungsi. Karena kita yang ibaratnya membantu fungsi-fungsi mereka untuk menjaga kontrolnya mereka gitu. Ibaratnya kita ikut mengawasi juga gitu. Makanya erat kaitannya dengan internal audit. Jadi orang risk itu ibaratnya erat kaitannya dengan internal audit, komite audit, dan direktorat gitu. Karena kita yang ibaratnya apanya ya, luarannya lah, tempurungnya dari semua fungsi-fungsi di bawah itu gitu. Untuk kita update ke internal audit, apakah kontrol kita yang udah kita lakukan itu sudah sesuai gitu, dan kita laporkan juga ke direktorat gitu. Jadi yang aku pelajarin setelah lulus dari matematika itu orang risk kenapa digunakan orang matematika kenapa digunakan di risk karena skill dari orang matematika itu pasti kan ketelitian tepat. Nah di situ tuh yang kita gunakan yang dibutuhkan sama perusahaan tuh itu orang-orang risk orang-orang matematika. Jadi ibaratnya teman-teman jangan kayak kecil hati walaupun misalnya angkatan kalian cuma 10 orang, 20 orang. Tapi setelah lulus kalian itu dicari kok. Bahkan itu kalau misalnya kalian udah misalnya udah mulai kayak iseng-iseng ngeliat, bahkan ada beberapa yang mengharuskan emang dia dari matematika, sains matematik. Nah, seperti itu. Karena memang dibutuhkan ketelitian dan di tempat aku itu di tempat RIS itu ada empat departemen. Jadi divisi RIS, terus ada empat departemen yaitu Enterprise Risk Management yang tempat aku sekarang, terus ada Risk Policy, ada Risk MIS, dan ada Risk Fleet. Nah, bedanya apa sih? Kok yang Enterprise Risk Management kan kurang lebih seperti ini. Nah, terus kalau Risk Fleet itu adalah analisa resiko untuk alat berat. Jadi di ACC ini pembiayaannya nggak hanya mobil, tapi alat berat itu seperti ekskavator yang kayak peralatan-peralatan di tambang. Nah, itu juga bisa kita biayain. Seperti Komatsu, nah itu kayak gitu. Terus kayak dari tempatnya Yuti.
United Tractor. Nah, itu juga bisa kita biayain alat-alatnya. Nah, jadi ada departemen risk split sendiri gitu. Terus ada juga risk policy. Itu apa sih risk policy? Kebijakan resiko. Maksudnya apa? Jadi departemen ini adalah departemen yang mengeluarkan kebijakan di mana ACC sendiri kan ini financial services di mana eh, eh, kita kan ibaratnya membiayai misalnya membiayai mobil. Nah, kita sales itu mempunyai target penjualan. Misalnya target penjualan dia di bulan ini 200 penjualan. Ya kalau sales sih, kalau ibaratnya dia pengen punya target ya aku jualin ke siapa aja. Tapi nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kita menerima semua customer yang pengen punya mobil gitu. Itu kan jadinya membahayakan perusahaan karena kita nggak menyeleksi si customer itu. Nah, disinilah peran pentingnya risk. Nah, makanya ada departemen sendiri namanya risk policy di mana dia mengeluarkan kebijakan, oke, customer yang kita boleh terima adalah customer dengan standarnya seperti ini gitu. Misalnya dengan DP pengajuan minimal di 20%. Terus dengan SLIC ataupun kalau kalau dulu tuh namanya BI checking, kalau sekarang udah namanya SLIC Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan histori yang baik gitu. Jadi teman-teman ketika mau melakukan pembiayaan melakukan kredit itu customer juga dicek gitu sampai histori eh, dia keuangannya tuh seperti apa gitu dan memang itu legal bagi kita ngecek customer dari NIK. Emang itu apa? Kita kerjasama ibaratnya dengan OJK karena emang pembiayaan lembaga pembiayaan. Tapi kita nggak bisa ngecek di luar customer ya itu jadinya ilegal. Jadi ada kena sanksi juga kalau misalnya kita mau kan pengecekan itu karena kan itu yang bersifat konfidensial dan kita ketika ngecek history atau slipnya customer itu memang customer yang memang mau masuk di kita gitu dan kita juga menjaga data itu. Jadi ketika kita tahu histori keuangannya itu histori keuangan customer nggak semata-mata kita bagikan atau gimana enggak gitu. Jadi histori keuangan ini jadi mungkin teman-teman juga jangan asal apa ya, mungkin namanya mahasiswa jangan asal kayak ke pay later ke dengan misalnya dari platform Shopee atau misalnya dari Traveloka kan ada pay later gitu. Nah itu data teman-teman itu ini terhistori semua, terekap semua gitu. Dan kayak aku agak kasih tahu juga ya kalau misalnya kayak masuk apply kerjaan juga itu bisa juga sih kita dicek historinya kita gitu. Karena juga perusahaan pengen tahu kan kayak kredibilitas kita tuh seperti apa gitu, orangnya yang seperti apa gitu. Jadi kayak pay later gitu, kalau memang kalian bisa kayak tepat waktu itu lebih baik karena kalau misalnya di usia muda kalian udah banyak catatan yang agak kurang di sliknya itu agak ini juga sih, maksudnya nanti jadi penilaian juga gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Kalau misalnya tadi yang balik lagi ke kerjaan risk policy. Terus ada juga risk MIS di tempat aku. Risk MIS ini ibaratnya adalah data analitiknya. Jadi dia yang mengolah data. Nah, di situ juga banyak orang dari matematika dan statistika. Kebetulan memang di tempatnya aku matematikanya itu dia ada juga dari Unpar gitu. Gitu. Jadi kurang lebih di tempatnya aku di RIS itu ada 4 tim. Ada risk policy, IRM, terus ada risk MIS sama risk weight gitu. Mungkin next, ini yang tadi, ini juga yang tadi, sama ini. Jadi pencapaian tujuan bisnis dengan IRM itu apa sih? Nah, jadi jangan salah kaprah kalau misalnya IRM itu, oh malah penghalang bisnis. Terkadang kan orang-orang sales itu malah ngerasa orang risk itu yang menghalangi dia gitu, menghalangi pencapaian target dia. Padahal enggak, kita melakukan kontrol, jadi jangan semesta-mesta kamu nerimain customer, tapi yang customernya tuh high risk gitu. Jadi makanya itu ada risk policy juga, ada juga IRM untuk ngontrol. Nah, jadi contohnya ini deh, kayak misalnya pembalap gitu. Hmm, kalau misalnya orang mungkin orang yang nggak begitu paham, dia mikirnya oh orang Kris itu game mau balapan mau nyampe nyampe
garis finish dihalangin, jadi harus majunya pelan-pelan, enggak. Tapi malah orang risk itu dia melakukan, oh ya, kamu kalau mempunyai target, punya pencapaian dengan kamu harus garis finish dan harus tercepat, ya udah kamu berarti dalam balapan kamu harus menggunakan safety pakaian gitu yang bisa ngurangin resiko kamu, resiko kematian ketika kamu jatuh ataupun tergelincir. Sama halnya kayak gitu sih untuk kayak IRM itu kurang lebih ya. Nah, terus, nah contoh pemicu resiko apa sih? Ini secara besarannya aja, UU dan peraturan baru, terus kegiatan kompetitor. Kalau misalnya peraturan baru tuh, misalnya kayak kalau misalnya dari teman-teman ada dengar peraturan terkait di Jakarta, motor yang di atas 3 tahun harus ini nggak bisa masuk ataupun harus uji emisi. Nah itu kan ada peraturan-peraturan baru kayak gitu, itu menimbulkan resiko kan. Terus kegiatan kompetitor misalnya dari sesama Finser, misalnya dari BCA juga misalnya melakukan penawaran apa gitu ke customer yang itu lebih menarik untuk customer, itu kan juga memicu resiko. Jadi ada kegiatan kompetitor lah. Terus perubahan signifikan teknologi. Kita tahu ya teknologi itu berkembangnya pesat banget gitu. Jadi ada yang menguntungkan, ada juga yang negatifnya. Sebenarnya kalau negatifnya kayak misalnya yang kalau pernah dengar berita baru-baru ini BSI kan kena apa? Kena serangan hacker. Nah, itu juga sebenarnya itu kan dari keahlian teknologi ya. Tapi kalau misalnya kitanya nggak bisa mengontrol baik-baik, kita ibaratnya kena dampak negatifnya. Terus perubahan ekonomi global. Yang kita tahu sekarang Bank Indonesia habis menaikkan BI rate-nya kan, suku bunganya ke 6%, sebelumnya dari Januari 2023 nyampe yang terakhir kemarin selalu di 5,75 dan sekarang jadi 6%, kan itu akan berpengaruh juga ke apa kehidupan ekonomi. Lalu pergeseran demografi ini bisa juga eh, layaknya misalnya kita punya kantor cabang di Aceh gitu. Sedangkan Aceh mempunyai dampak resiko bencana tsunami ataupun gempa yang sangat tinggi gitu. Itu juga kita lihat gitu dampak-dampak seperti itu. Jadi bencana juga kita lihat, kita ukur kayak gitu. Jadi nggak semata-mata cuman resiko kredit doang gitu, enggak. Terus ada juga perubahan dalam hubungan dan rekan atau pihak ketiga, misalnya dengan vendor gitu. Ada juga kita misalnya menggunakan sharing risk dengan vendor. Tapi kita juga di situ ada resiko juga dengan vendor. Kita harus jelas. Kayak ibaratnya hitam di atas putih lah kerja sama kita dengan vendor itu. Jangan sampai nanti di hitam atas putih itu nggak jelas ketika ada yang terjadi, sesuatu yang terjadi malah si vendor misalnya hanya ikut serta berapa persentase atau gimana. Nah, itu juga harus jelas juga. Terus ada perubahan polusi lingkungan. Nah, di sini tuh di Astra sendiri, nggak cuma ACC sendiri, bahkan dari Astra Internasional, itu sangat gencar tiap kuartal kita melakukan ini apa identifikasi risiko bahkan sampai ke lingkungan gitu. Kayak eh, kantor kalian udah termasuk yang green nggak sih dalam strukturnya? Nah, makanya yang diberi jalan itu udah serba, ibaratnya serba apa ya? Nggak yang berpolusi lah gitu di desainnya tuh. Dan yang diberi jalan itu gedungnya yang udah anti gempa karena emang resiko diberi jalan, maksudnya di Jogja sendiri kan ada gunung meletus gitu, sering gempa yang bahkan dalam setahun bisa beberapa kali gempa walaupun itu gempanya mungkin gempa yang kecil ya, bukan yang ini. Jadi di situ juga yang katanya sih aku juga nggak begitu ini, tapi katanya itu di Jogja itu yang beri jalan dia menggunakan sistem bangunannya anti gempa gitu untuk mengurangi resiko lah. Nah, selanjutnya yaitu jadi latar belakang dari ketidakpastian dari resiko yang timbul, kenapa harus dibutuhkan manajemen resiko gitu. Sama halnya kemarin pandemi gitu. Pandemi itu kan sangat sangat cepat ya, tiba-tiba gitu. Dan kayak dari pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan harus mengambil tindakan gitu. Gimana caranya eh, operasional bisnis tetap jalan dengan suatu keadaan pandemi yang menyerang gitu.
Makanya kayak dilakukan WFH itu kan sebagai bentuk kontrol biar proses bisnis itu tetap jalan gitu. Terus misalnya karyawan yang ada melakukan apa merasa merasa gejala-gejala gejala-gejala apa gejala-gejala COVID itu diisolasikan dan boleh kayak ngeklaim misalnya obat-obatan untuk pendukung apa. Nah, itu kan bentuk-bentuk kontrol sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya manajemen resiko itu kenapa sih dibutuhkan? Nah, sebenarnya memang ada tuntutannya juga. Tuntutannya kepatuhan terhadap peraturan menteri gitu. Memang perusahaan itu harus mempunyai manajemen resiko gitu. Selain dari peraturan menteri juga ada, tapi ini aku belum tahu lagi sih ini update permennya terhadap 2011 atau ada yang lebih terbaru lagi ya teman-teman. Lalu juga ada tuntutan kepatuhan terhadap OJK gitu. Kalau ini udah yang terbaru aku kasih di sini. Jadi eh, karena emang ACC ini pembiayaan kredit dan kita sangat memenuhi peraturan regulator, jadi memang manajemen resiko juga ada karena memang adanya tuntutan dari selain peraturan menteri ada juga dari OJK. Gitu. Karena dari OJK sendiri harus melakukan penilaian kesehatan perusahaan, terus harus melakukan penilaian profil resiko perusahaan, seperti itu. Nah, resiko yang dinilai apa aja sih? Ini kurang lebih ya, generalnya itu yang kita lihat tuh ini gitu. Jadi ada resiko keuangan, ada juga non keuangan gitu. Kok resiko keuangan ada resiko pasar, likuiditas dan kredit. Apalagi resiko kredit bagi pembiayaan itu dia resiko pertama ya. Jadi teman-teman ibaratnya kalau masuk ke risk itu menurut aku banyak sekali belajar. Ibaratnya bahasa accounting juga kita pelajarin, bahasa teks juga kita pelajarin gitu. Bahkan operasional, resiko operasional seperti turnover karyawan tuh ibaratnya yang eh, misalnya banyaknya orang yang ketika di bulan itu keluar atau resign dari perusahaan, kayak kita mencari tahu memang ada apa gitu. Ataupun misalnya dari resiko teknologi itu ibaratnya kita mengukur juga resiko serangan cyber. Jadi IRM itu erat kaitannya dengan banyak fungsi, nyampe dari IT dapat, tax dapat, FPA dapat, FPA itu finance, ibaratnya finance lah. Terus ada Treasury juga, Treasury itu ibaratnya kalau di ini tuh bendahara lah, dia yang mencari modal gitu. Nah, terus ada juga resiko strategis juga, strateginya perusahaan dalam proses bisnis ini seperti apa. Terus ada juga resiko eksternal di sini, kita ada juga resiko reputasi. Jadi kita juga memantau reputasi perusahaan itu seperti apa. Kayak ACC, seberapa besar sih disebut di berita, dan beritanya ini apakah yang high priority gitu, malah ibaratnya ada berita yang kurang baik, dan kita pantau juga apakah kasus ini udah close atau masih open gitu. Itu juga kita. Terus ada resiko hukum juga, ada resiko lingkungan. Maksudnya lingkungan di sini adalah resiko terkait denah cabang kita ada di letak mana aja. Misalnya yang tadi di Aceh dia dengan potensi tsunami misalnya, ataupun di Jogja sendiri resiko bencana gempa gitu. Itu resiko-resiko bencana itu pun kita bikinin gitu eh handbooknya, business continuity plan-nya ketika terjadi bencana, mereka harus melakukan seperti apa gitu. Jadi misalnya terjadi bencana, oke mereka menyelamatkan dulu nyawa mereka pertama. Tapi tetap aja yang kedua ada tanggung jawab mereka untuk melindungi aset perusahaan dengan apa? Oh, gimana caranya proses bisnis bisa kembali berjalan secepatnya eh, after apa ada disaster seperti itu. Nah, jadi di ERM itu kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan aku sekedar sharing, mungkin ini salah satu bentuk resiko terhadap bencana yang aku lakuin per 2 bulan atau 3 bulan. Dan ini menurut aku suatu kontrol yang paling aku senang lakuin karena kurang lebih aku bisa apa ya bisa ke kota-kota di Indonesia lah. Walaupun ibaratnya ini baru kelima dan insya Allah di
November ini aku mau ke Kendari gitu. Jadi ini yang pertama itu ada di Denpasar waktu itu. Lalu aku ke Semarang, ini ke Semarang. Yang ketiga ini di Lampung. Terus keempat ini di Karawang. Sama kelima ini yang terakhir Samarinda. Nah, untuk nextnya insya Allah ke Kendari kayak gitu. Gitu teman-teman. Dan mungkin di sini untuk slide terakhirnya, di sini aku tulis kata terakhirnya mungkin kalimat terakhirnya ada everybody is his owner karena menurut aku tiap-tiap orang itu mempunyai pencapaian masing-masing ya. Tiap orang itu nggak cuman perusahaan doang. Tiap orang mempunyai pencapaiannya, targetnya masing-masing dan di mana kalian harus menentukan kontrol apa yang bisa kalian lakukan terhadap resiko yang kalian hadapi untuk mencapai target kalian. Makanya everybody is risk owner dan ada kalimat yang menurut aku dari bagus, maksudnya kalimat bagus dari Max Mayfield, yaitu preparation through education is less costly than learning through training. Gitu. Ya, terima kasih eh, atas waktunya teman-teman. Semoga bisa apa ya, ada insight lah apa itu risk gitu. Ya, terima kasih Pak Har, terima kasih Pak Aris.